Hai semuanya, balik lagi sama aku Frisley Herlin. Dan kali ini aku dan tim Indigo Traveler kita lagi nge-explore Cirebon. Dan kali ini aku lagi ada di Museum Linggarjati daerah Kuningan. Nah biasanya kita itu kalau datang itu 3 hari 2 malam. Jadi selama 3 hari 2 malam itu kita nge-explore tempat-tempat yang mempunyai cerita-cerita mistis dan sejarah. Jadi buat kalian yang mau tahu, hari ini tanggal 8, hari Sabtu, aku syuting di daerah Kuningan ini, di museum ini, yang kemungkinan bisa tayang 4 minggu ke depan. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat tayangan ini udah tayang, video ini udah tayang 2 minggu ke depan, ya. 4 minggu ke depan kita mau video-videonya akan. Pokoknya videonya selama aku di Cirebon. Jadi buat kalian yang nanya, kalau lagi di Cirebon ya ketemu dan sebagainya, udah lewat. Jadi itu 2 minggu sebelum video ini tayang. Dan kali ini aku ditemenin sama Marsha. Mana dia? Kabur lagi tuh anak. Apa? Ada yang lewat, oke. Yaudah, gak apa-apa. Marsha nggak ada. Aku ditemenin sama Marsha dan sama tim aku. Tapi kali ini Marsha mau masuk. Mau masuk? Maksudnya mau masuk ke itu, ke ruangan. Oh, kira mau masuk kamu. Ditunggu. Heboh deh. Ganti baterai dulu deh kalau. Enggak. Emang sih aku lagi sakit. Dan semua lagi tim lagi. Dan semua tim lagi sakit. Jadi tiba-tiba kita flu dalam waktu yang bersamaan. Dimulai dari dia nih, penyebar virus, Kabobo. Kabobi. Terus, oh iya. Jangan kaget ya kalau kalian ngelihat beberapa video ke depan, ngelihat aku dengan dagu aku yang ungu unci babanero. Jadi ini karena aku kejedot atau bahasa halusnya terbentur. Jadinya kejedot jadi biru. Dan aku kan nggak pintar makeup, jadi nggak bisa ditutupin karena kalau ditutupin nanti aku kayak ondel-ondel. Sekarang aku dan tim mau masuk dan kita bakalan ditemenin sama Bapak Rodianto. Bapak, salam kenal, aku Frisley. Jadi kita mau masuk dan nanya-nanya tentang sejarah tempat ini. Ya, Yuk Pak. silakan masuk, silakan. Nah Pak, ini berarti spot pertama ya. Gimana Pak sejarahnya? Jadi ruangan ini ruang sekretariat. Oke. Ruangan untuk resepsionisnya. Kita menerima tamu dan dalam ruangan itu pun ada beberapa koleksi. Seperti di samping saya ini urutan dari sejarah berdirinya bangunan ini. Nah, untuk penyusunnya ini berdasarkan dari keterangan saksi hidup. Oh, jadi ini bukan cuma asal denger ya Pak, emang ada saksi hidupnya. Jadi udah jelas ini udah pasti benar gitu. Oke, terus? Kemudian di samping saya juga di belakang saya ini ada salinan hasil perundingan Linggarjati yang dulunya bertempat dalam bangunan ini. Oh, jadi ini salinannya? Salinannya disediakan dengan aslinya. Ejaannya pun masih dalam ejaan lama sebelum disempurnakan. Oke. Juga di sini depan saya ada miniatur dari lokasi ini. Museum Linggarjati ini seperti inilah. Ini merupakan maketnya, gambarannya. Kompleksnya. Oh, berarti kita lagi ada di situ. Luas banget ya berarti? Ya, kalau luas tanahnya ini ada 20.070 meter persegi. 20.070 meter. Nah Pak, ini lokasi kedua atau ini disebut lokasi apa Pak? Ruang perundingan. Ini ruang perundingan. Inilah, kita saat ini berada di dalam ruang perundingan. Ruangan yang pada zaman dahulu waktu itu digunakan sebagai tempat berlangsungnya perundingan antara pemerintah kita dengan Belanda. Yang digambarkan dalam diorama seperti inilah. Ini ya. Ya, dari Indonesia diwakili oleh pertama Perdana Menteri Sultan Syahrir sebagai ketua. Oh, ini ketuanya. Anggotanya ada Susanto Tirtoprojo, Adnan Kapougani, dan Muhammad Rum. Dari Belanda dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Profesor Insinyur Herman Horn. Dengan anggota Panpol, Debur, dan Panmuk. Juga ada yang berdiri itu menggambarkan penengah perundingan dari negara Inggris bernama Lord Gillard. Penengahnya dari negara Inggris. Iya. Muhammad Rum itu yang perjanjian Rum-Royan kan? Iya benar. Ketua delegasi Republik Indonesia waktu itu oleh Muhammad Rum karena menjabat sebagai Perdana Menteri waktu itu. Kemudian dari Belandanya Van Rooyen. Oke. Kalau di Linggarjati ini di sini ada lagi yang terlibat.
Oh, ada lagi. Itu menggambarkan. Saksinya siapa aja ini, Pak? Nah, saksinya ada Laimena, Laimena, Ali Budiarjo, Halim. Amir Saripudin dan Sudarsono. Oke. Selama 3 hari perundingan di sini. Perundingan selama 3 hari ya. Keterangannya begini. Dulu perundingan di sini mulai tanggal 10 di situ tercatat tanggal 10 November tahun 46. Pada tanggal 10 tersebut sebagai masa-masa persiapan. Oke. Waktu itu pihak kita dari Republik Indonesia berikut juga Soekarno Hatta sudah dipilih Presiden dan Wakil Presiden beserta penengah perundingan Lord Cullen ada di sini. Namun waktu itu delegasi Belanda yang belum datang. Oke. Berhubung di negeri Belanda pada waktu itu terjadi cuaca buruk. Oke. Jadi terhalang kedatangan sini. Datang tanggal 11 November 46. Jam 11.30 barulah diadakan perundingan di hari pertama itu yang berlangsung singkat dari jam 11.30 sampai sore hari. Baik. Jadi jam 4. Oke. Terus Kemudian dilanjutkan di hari kedua tanggal 12 November. Oke. Terakhir tanggal 13 November tahun 46 dihasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak tertuang dalam naskah persetujuan Linggarjati yang terdiri dari 17 pasal. Tambah lagi pasal mengenai pasal. Oh. Terus Kemudian tanggal 15-nya 15 November 1946 kesepakatannya dengan pemarapan di rumahnya Pak Sultan Syahrir di Jakarta. oh gitu. Jadi ditandatanganinya di Jakarta gitu. Pemarapan dulu di Jakarta. Setelah selesai diparap, perjanjian Linggarjati ini ada 2 bahasa karena ada bahasa Belanda juga bahasa Indonesia. Jadi diajukan ke masing-masing parlemen, masing-masing perwakilan rakyat. Kemudian setelahnya mendapat persetujuan dari perwakilan rakyat masing-masing pihak, barulah pengesahan dengan penandatanganan di Istana Negara di Jakarta. Iya, di sana. 25 Maret 1947 itu waktu penandatanganannya. Oke, Frisly ada yang mau tanya? Aku kagum sih karena kan selama ini maksudnya aku nggak secara detail ya tahu tentang hal ini, apalagi ini kita bisa ngelihat seakan-akan kayak suasana yang berlangsung pada saat itu ya kan, dan digambarinnya kayak gini keren banget sih. Di lain apalagi tempatnya juga masih benar-benar kayak gini gitu. Aku mau nanya dong satu. Pada saat sebelum perjanjian, saya baca-baca itu mereka menginapnya terpisah-pisah. Pihak Indonesia di mana, pihak Belanda di mana, pihak Inggris di mana sebagai penengah. Waktu itu pihak kita Republik Indonesia pertama salah satu lokasinya di belakang Hotel Linggarjati. Sekarang ini ada rumah di sana disediakan untuk kediaman sementara Pak Sultan Syahrir, Ketua Delegasi Republik Indonesia. Oh. Di sini disediakan buat para anggota delegasi dari kita, kemudian untuk Belanda. Oh. 1 kamar tidur untuk Ketua Delegasi Belanda, 2 kamar tidur untuk anggota delegasi Belanda, 1 kamar lagi untuk penengah perundingan. Oke. Nah waktu itu kalau ketua delegasi Belanda dari hari pertama sampai berakhir tetap menginap di sini, kecuali para anggota delegasi Belanda. Oh iya, menginap. Walaupun sudah disediakan di sini, tapi mereka ada yang tidur di sini, ada pula yang tidak mau di sini, mereka di kapal. Di kapalnya di Pelabuhan Cirebon yang akan mereka. Oke. Terus apa namanya Pak Soekarno dan Pak Hatta posisinya di mana? Nah waktu itu setelahnya selesai pembicaraan tanggal 10 November 46, beliau mengadakan pertemuan berdua dengan Lord Cullen, ruangannya ada di sana. Oh gitu. Katanya menurut keterangan selama durasinya selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu beliau dan Muhammad Hatta menuju ke Kuningan, istirahat dan menginapnya di Pendopo Bupati Kuningan. Oke, peninggalannya di Pendopo Bupati Kuningan, jadi nggak di sini ya. Nah seperti inilah suasananya. Memang ini tidak disusunnya dengan suasana lama supaya pengunjung terbawa. Iya. Ada Ini posisinya masih seperti itu pada saat perundingan Pak. ini penataan posisi tempat perundingan ini menyesuaikan dari keterangannya Pak Ali Budiarjo, salah satu pencatat perundingan atau notulen. Nah dari keterangan Pak Ali Budiarjo, beliau menerangkan bahwa waktu perundingan di Linggarjati menyerupai huruf U dengan posisi tempat duduk penengah perundingan di ujung, disusunlah seperti ini. Oke. Dan notulen atau pencatatnya bisa atau saksi ini terpisah seperti ini. Oke. Kita juga memamerkan foto-foto waktu sebelum perundingan Linggarjati. Oke. Salah satunya perundingan atau konferensi Hoogeveen negeri Belanda. Inilah foto perundingan waktu sebelum Linggarjati. Ya, ya. Kemudian di sana ada lagi foto waktu perundingan gencatan senjata. Oke. Nah, kemudian ke sana
itu sekitar Peningan Linggarjati yang berakhir di foto yang itu. Oke. Nah, Peningan Linggarjati. Kemudian di samping saya di belakang saya ini foto-foto waktu perundingan Renville. Renville. Ya, setelah gagalnya perjanjian Linggarjati oleh agresi militer Belanda ke satu. Ini seperti ini. Ini memang semuanya repro ulang, tidak ada yang aslinya. Ini biar tahu aja, terutama untuk anak-anak sekolah. Informasi tambahan ya. Bahwa utusan Belanda ini dipimpinnya waktu perundingan Renville oleh orang Indonesia tetapi pro Belanda. Pak Abdul Qadir Jayoatmojo, dia komandan Kolonel yang memimpin delegasi Belanda. Oke. Jadi hasil perundingan di sini, hasil intinya aja, hasil pokoknya pertama bahwa pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan Republik Indonesia secara de facto dengan wilayahnya Jawa, Madura, dan Sumatera. Oh, di Linggarjati baru Jawa, Madura, dan Sumatera. Iya. Oke. Dan tentara Belanda harus segera meninggalkan daerah de facto, paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang pertama. Yang kedua, intinya sepakat, Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama membentuk negara RIS. Republik Indonesia Serikat. Ya. Ya. Dan Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian RIS. Dan yang ketiga, yang terakhir, intinya sepakat. Nanti Belanda dan negara RIS bekerja sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Inilah yang menjadi hasil pokok dari perjanjian Linggarjati. Sudah pasti Belanda melanggar lagi, sudah diperkirakan demikian. Dikembalikan lagi, dinamakanlah Law March. Oke. Dan itu terbukti. Belanda melanggar perjanjian Renville dengan agresi yang kedua. Dan berhasil menangkap Presiden Soekarno. Diasingkan ke beberapa tempat di kawasan Indonesia. Iya. Tetapi sebelum Presiden ditangkap, Presiden Soekarno berhasil mengadakan rapat kabinet darurat dengan diambil kesimpulan. Segera memerintahkan Amir Sapruddin Perwira Negara yang sedang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat. Dan alhamdulillah Berjalan. Dan sebagai serangan balasan, Tentara Pejuang Republik Indonesia berhasil dengan serangan umum 1 Maret berhasil mengusir tentara penjajah Belanda dari ibu kota negara Yogyakarta, walaupun hanya selama kurang lebih 1 jam. Tapi keberhasilan itu dampaknya besar. Dari keberhasilan ini disampaikan dari PDRI melalui radio Rimba Raya, kalau saya nggak lupa, di Banda Aceh. Dari situlah dunia internasional baru terbuka matanya. Ternyata Republik Indonesia masih ada. Tentara Pejuang Republik Indonesia masih bisa mengadakan perlawanan. Karena tadinya udah dianggap kita tuh udah nyerah gitu ya, ibaratnya kita udah ada di bawah naungan Belanda lah intinya. Tapi ternyata kita masih bisa ngelawan dan ada hasilnya. Oke. Ya Pak BP turun tangan kembali dengan membentuk UNCI. Dari situ diadakanlah perundingan Renville. Perundingan Rumraya. Dan ini bagian kamar-kamar tidur semua. Oke. Nah, seperti inilah suasana perundingan Renville. Ini perundingan Rumraya yang di Jakarta. Kalau saya nggak lupa namanya bangunan itu di Hotel Des Indes, tapi mungkin kalau sekarang udah nggak ada. Iya. Nah, Hotel Des Indes ini tempat kediaman konsulat Inggris. Oke. Dari pihak kita dipimpin oleh Muhammad Rum, dari pihak Belanda dipimpin Pan Murayev. Dihasilkanlah kesepakatan ini. Pertama, dihentikannya dengan segera tembak-menembak perang antara Indonesia dengan Belanda dan harus membebaskan semua tawanan perang. Iya. Kedua, diharuskannya pihak Republik Indonesia ikut serta dalam konferensi meja bundar. Iya. Dan dikembalikannya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Dan itu ditempati Belanda. Wow. Tuh teman-teman, jadi buat kalian kenapa aku juga dan tim aku milih tempat ini, karena emang dari satu tempat aja kita bisa dapat banyak banget informasi, dan itu tentang negara kita sendiri. Jadi buat kalian yang ngedengerin, coba ditanamin lagi ke otaknya, sejarah itu bukan cuma buku tebel yang harus kita buka-buka, tapi kita harus tanamkan di otak kita biar kita juga tahu gimana sih proses Indonesia untuk merdeka. Itu kita jalan lagi kemana? Ya, Ini kamar-kamarnya. Perjuangan kita tidak hanya secara fisik atau militer, nah diplomasi juga penting artinya. Betul. Iya. Nah ini salah satu kamar yang dulu disediakan untuk anggota delegasi Republik Indonesia. Seperti ini suasananya. Tapi ini masih persis kayak gini dari dulu. Disesuaikan karena barang-barang di sini ini duplikatnya semua. Oh,
I see. Hanya tinggal sedikit barang-barang aslinya, hanya kurang lebih 20% barang aslinya. Oke. Cuma emang bener-bener disesuaikan biar sama kayak dulu, suasananya sama dan oke, rumah sakit ya. Apa ya Fris lihat? Apa ya? Sebenarnya lebih ke yang enggak sih, cuma kalau aku nggak akan nyaman tidur di kasur kayak gini. Terus juga, tapi ya mungkin karena kan dulu juga nggak mungkin kan kita milih-milih mau tidur di mana dan sebagainya. Cuma kalau kalian penonton juga ngerasain ada di ruangan ini, kayaknya juga beda ya, kayak ruangannya gede, terus kasurnya segini dan gak nyatu. Jadi kalau kalian kebangun sendiri nggak bisa bangunin tuh. Serem. Ntar aja kita ngobrolin ya. Yuk. Ini siapa? Nah, inilah contohnya Tuan Panos. Oh. Tuan Panos ini adalah orang Belanda yang membangun gedung ini. Oh. Dia pemilik awalnya. Nah, ini juga sama 2 kamar. Iya, iya. Oh, ini bisa nembus ya. Oh. Connecting. Kalau ini siapa? Ini fotonya ketua delegasi Belanda. Oh, ini yang tadi ya. Mantan Perdana Menteri waktu di Gajah. Oke. Dari mukanya padahal kayak nggak tegas, nggak apa ya, kayak baik, ramah. Ya memang bisa dikatakan juga Senor ini mengambil inisiatif sendiri. Ini siapa tadi? Mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto. Padahal dari negerinya belum nyampe sampai itu. Oh, jadi emang dia. Upaya untuk Republik Indonesia ini kembali Hindia Belanda kembali Masuk di naungan dia lah Ya, ibaratnya. kekuasaan Belanda lagi. Tapi dia yang berani secara de facto. Satu pertanyaan Pak. Kenapa perjanjian ini kan berarti kan perjanjian pertama kesepakatan antara Indonesia dan Belanda Iya. untuk kedaulatan Indonesia. Pertama ya, perjanjian pertama ya, Yang menghasilkan. yang menghasilkan ya, perjanjian pertama yang menghasilkan. Kenapa dipilihnya di sini? Iya. Dipilihnya gedung ini atau waktu itu Hotel Merdeka sebagai tempat perundingan adalah atas dasar saran dari Ibu Maria Ulfah. Siapa Ibu Maria Ulfah? Beliau adalah anak mantan Bupati Kuningan yang menjabat sebagai Menteri Sosial yang pertama Republik Indonesia. Oh, oke. Dikarenakan pada waktu itu pihak Belanda mengusulkan kepada pihak kita Republik Indonesia supaya perundingan bisa di Jakarta. Tetapi Wait. Ya, dari Jakarta. Tetapi waktu itu kita merasa keberatan kalau di Jakarta karena kota Jakarta sudah dikuasai tentara Belanda dan tentara sekutu. Iya. Kita pihak Republik Indonesia mengusulkan supaya di Yogyakarta. Belanda yang merasa keberatan karena waktu itu Jogja sebagai kota sementara Republik Indonesia. Nah, secara kebetulan Ibu Maria Ulfah mengusulkan di sini dengan pertimbangan karena bangunan ini, rumah ini waktu itu sebagai tempat peristirahatan dengan nama Hotel Merdeka. Oke. Yang hawanya sejuk dan nyaman karena lokasinya berada di kaki Gunung Ciremai. Iya. Ini yang paling besar juga paling tinggi di Jawa Barat. Di Jawa. Oke. Oke. Nah, inilah fotonya. Hah? Foto Ibu Maria Ulfah. Oh, ini Ibu Maria Dia Ulfah, anak ya. mantan Bupati Kuningan yang mengusulkan supaya di sini berundingnya. Oke. Kalau Di ruangan ini, sebelah. Nah, ini kamar ini dulu untuk ketua delegasi Belanda. Oh, ketua delegasi Belanda. nah Pak, aku mau nanya, Museum Perjanjian Linggarjati ini ada jam buka tutupnya nggak sih? Ada. Ada. Kita buka tiap hari. Tiap hari. Kalau hari biasa kita buka dari jam 8 pagi sampai sore hari jam 4 kita tutup. Tetapi walaupun demikian, kalaupun jam 4 ada pengunjung, kita buka terus. Kita lihat hingga selesai. Walaupun sudah melebihi. Iya, iya. Kalau hari-hari libur seperti hari Sabtu, Minggu ataupun tanggal merah ataupun masa-masa liburan anak-anak sekolah, kita tambah lagi 1 jam Jadi sampai jam 5. sampai jam 5 sore. Itu pun fleksibel. Kalaupun jam 5 kita mau tutup, ada pengunjung, kita tetap buka. Kita ini selesai. Oh. Tiket masuknya nomor. Iya, makanya baru mau nanya kok. Bapak tiket masuk ke sini berapa? 2.000. Hah? Kok kamu ketawa? Bengong. Enggak. 2.000. 2.000 beneran? Terus itu kayak orang yang masuk juga kalau kita mau nanya bisa dijelasin. Dijelasin. Oke, guys. Gate itu berapa? Kalau guide-nya berapa, Pak? Itu sebenarnya keikhlasan kita aja. Oke. Untuk kayak itu. Kerelaan kita aja. Waduh. Ini wisata murah nggak?
banget. Iya. Aku kalau rumahnya deket sini bisa setiap hari, bahkan bisa bawa catatan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak yang apapun hal-hal penting, apalagi ini tentang Indonesia, tentang negara sendiri gitu kan, yang mungkin kalau ya aku juga tahu, aku sebagai anak-anak milenial yang kita untuk baca buku tebel tuh males lah. Tapi kalau ngedengerin kayak gini kayak masuk ke gambar juga kan suasananya, kayak ternyata tuh kejadiannya seperti ini, berlangsungnya kayak gini, dan itu seru banget. Kayak kalau kalian datang ke mall, ngabisin waktu bisa dari pagi sampai malam sampai mallnya tutup. Di sini cuma 1 jam 2 jam tuh udah dapat banyak banget informasi yang luar biasa. Dan cuma 2.000. Waduh. Jadi makin cinta sama Indonesia dong. Iyalah, jelas. Dan aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalau untuk merdeka kayak sekarang itu nggak mudah, nggak gampang, dan kita sebagai penerusnya nggak gampang juga buat kayak seenaknya, atau kita juga harus tahu gimana sih perjuangan dari masyarakat Indonesia dulunya. Mereka tuh mempertaruhkan nyawa banget gitu. Banyak sekali pemberontakan yang Iya. untuk merusak persatuan dan kesatuan. Padahal itu ibaratnya udah tinggal 1 langkah kita untuk merdeka ya. Ada lagi. Udah diproklamasi. Udah, iya udah. Terus juga beda sana sama sini. Ini sejuk banget, enak banget gitu. Sejuk, terang. Kalau kalian lihat muka aku cerah. Saya emang sejuk banget ya kan. Kayak kebayang kayak abis ngobrolin, abis muter otak gitu, tiba-tiba ke sini, ke balkon, ngeliat pemandangan. Panjang. Iya, makanya luas banget lagi. Terus ceritanya panjang. Dan inilah di belakang saya ada foto waktu penyerahan pemerintahan yang diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Loving, wakil mahkota Belanda. Oke. Wakil mahkota kerajaan Belanda. Asik banget sih. Merinding, aku bukan merinding karena apa-apa ya, merindingnya tuh kagum. Inilah sebagai puncak, inilah pengakuan secara de jure-nya. Iya, ya ampun. Karena dengan hasil perundingan KMB ini dilengkapi dengan akte penyerahan kedaulatan. Akte seperti ini ada. Oh. Kopiannya ada. Ini kopiannya, salinannya, akte penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat, RIS. Seperti inilah. Yang ditandatangan oleh Ratu Belanda, kepala negara Belanda. Coba baca Ratu Belanda siapa namanya? Kami Juliana, karena rahmat Allah, Ratu Nederland, Putri Orange Nassau, pada hari ini tanggal 27 bulan Desember tahun 1949, tengah bersidang dengan segala upacara di Istana Raja di kota Amsterdam. Oh, jadi di Amsterdam. Oh, jadi Di ini, Istana Kerajaan. wah keren Istana banget. Opredam. Oh, jadi untuk pengakuan Indonesia merdeka aja tuh benar-benar udah langsung ya ditandatanganin, dan benar-benar ini upacaranya pun berlangsung di Belanda. Ratu Belanda emang. Ratu Belanda yang Ini bisa ngakuin. dikatakan sebagai perjuangan puncak Iya ya, dengan dari diplomasi puncaknya. Tapi belum lengkap. Belum lengkap. Salah satu daerah Republik Indonesia dalam penguasaan Belanda, Papua. Papua. Papua ya. Oke. Di mana dalam perjanjian KMB ini dinyatakan bahwa khusus untuk masalah Papua akan diselesaikan 1 tahun setelahnya Iya. pengakuan kedaulatannya 27 Desember 49 tadi. berarti Tapi dalam kenyataannya Belanda Belanda enggan menyerahkan kepada Papua. Republik Indonesia. Malahan kalau saya nggak lupa ini, karena saya banyak lupanya. iya nggak apa-apa Pak. Kalau saya nggak lupa, malahan pihak Belanda ini membentuk Dewan Papua yang ingin merdeka terlepas dari Indonesia. Ya, Dewan Papua ini dibentuk oleh Belanda Oke. Terus supaya Papua Barat ini menjadi sebuah negara boneka Belanda. Dibalas oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Republik Indonesia keluar dari keanggotaan Uni Indonesia Belanda dan menyatakan Trikora, 3 komando rakyat. Iya. Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan merah putih di Papua Barat, tanah air Indonesia. 3, mobilisasi umum, pengerahan massa
untuk mengusir tentara penjajah Belanda, membebaskan Papua Barat dari penjajah Belanda. Seperti itu. Itu ada Diadakanlah Presiden Soekarno membentuk operasi militer, operasi besar-besaran, dengan nama Operasi Mandala. Ya, Operasi Mandala. Sebagai panglima ditunjuk Soeharto, mantan presiden almarhum. Soeharto ditunjuk sebagai panglima perang waktu itu, panglima Mandala. Karena persenjataan kita masih di bawah Belanda, Presiden Soekarno mengutus Pak Jenderal Nasution untuk ke Amerika Serikat memohon bantuan peralatan tempur. Oke. Tetapi pihak Amerika menolak dengan alasan dikhawatirkan terjadi perang besar lagi di kawasan Asia Tenggara atau mungkin kawasan Asia. Dikhawatirkan karena waktu itu terjadi perang dingin, perlombaan senjata antara Amerika dan Uni Soviet, blok barat dan timur. Nah, karena tidak dikabulkan, beralih ke Uni Soviet, menemui Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Perdana Menteri Nikita Khrushchev mengabulkan, memberikan bantuan peralatan tempur, simpati kepada perjuangan Indonesia. Sehingga pada waktu itu bisa dikatakan militer Indonesia ini salah satu militer terkuat dunia. Karena salah satu pesawat tempur yang paling canggih pada zaman itu hanya punya 2 negara, Uni Soviet atau Rusia dan Indonesia. Amerika Serikat belum punya. Nah, pada waktu itu Belanda tahu kita peralatan tempur sudah mungkin di atas Belanda. Akhirnya dengan masih egonya Belanda, oke lah, mau kita berunding aja di New York di Amerika. Diadakanlah perundingan New York di Amerika tahun 62. Oke. Di tahun 1962. Lama banget ya, berarti dari 49 harusnya 50. Akhirnya sampai 64. 62. Di hari itu disepakati bahwa selama 1 tahun roda pemerintahan Papua Barat akan diselenggarakan oleh Badan PBB, namanya UNTEA kalau saya ingat Pak. Itu ditepati. Habis 1 tahun UNTEA menyerahkan kepada Republik Indonesia dengan syarat Republik Indonesia harus mengadakan referendum penentuan pendapat rakyat Papua Barat, pemilihan umum. Ada 2 pilihan, 3 pilihan. Apakah mau berdiri sendiri, terlepas dari Indonesia, lepas dengan Belanda? Apakah mau ikut Belanda? Apakah mau ikut Republik Indonesia? Diadakanlah referendum sampai tahun 69. Di tahun 69 tersebut, tahun 1969, dihitung dari semua daerah, semua yang ada di Papua, dari semua distrik, di semua daerah Papua, ternyata mayoritasnya, tidak semua masyarakat Papua, mayoritas masyarakat Papua Barat ingin kembali ke Republik Indonesia. Iya. Lengkaplah sudah perjalanan. Tetapi mungkin yang sekarang ini populer kembali, mungkin itulah salah satu contoh pihak yang belum menghormati pemilu referendum tersebut, demokrasi para pendulunya waktu itu. Belum menghormati perpera atau referendum para pendahulunya. Luar biasa. Dan pada saat operasi militer juga ada korban dari Indonesia, Pak Yos Sudarso. Iya, salah satunya itu. Pak Yos Sudarso gugur di Perang Laut Aru. Luar biasa. Wah, gimana Fris? Nggak tahu, aku nggak bisa ngomong karena kayak ngebayangin kalau aku lahirnya gitu, Allah kasih aku umur di tahun 60 aja. Kan berarti aku juga ngalamin hal-hal kayak gini ya, walaupun masih bayi gitu, tapi kan gokil aja gitu loh Pak. Nggak ada yang mungkin kalau orang lain ya, atau aku nggak ngerti ya, cuma pemikiranku setelah aku datang ke beberapa tempat kayak gua Jepang, gua Belanda, yang ketika ada perlawanan atau ketika ada peperangan mereka nggak mikirin temen. Tapi kalau Indonesia tuh yang aku salut, ketika ada yang nyerang jangan harap bisa nyentuh yang lain, mendingan dia yang meninggal, dia yang ngasih nyawa, yang penting yang lain aman. Itu loh yang bikin aku salut gitu loh, bedanya tuh kayak berani buat apa sih, kayak nyerahin diri, yang penting aman atau yang penting sesuai sama apa yang dia tekatin gitu. Makanya pas denger ini lagi makin. Nah, salah satu contohnya suasana seperti ini waktu terjadi perang besar Surabaya yang ditetapkan Hari Pahlawan. Iya. 10 November. Para pemuda, bukan pemuda Surabaya aja, dari semuanya, dari Jawa Barat,
dari luar Jawa seperti dari pemuda-pemuda Sumatera, pemuda dari Aceh, dari Kalimantan, dari Maluku, khusus dari Sulawesi datang semua ke Surabaya mempertahankan kota Surabaya dari gempuran sekutu Inggris. Iya. Itu salah satu contoh aja rela berkorban walaupun bukan saudara, nggak ada kaitan darah. Iya. Tapi Indonesia. Nah, makanya sayang banget buat anak-anak sekarang yang mereka memikirkan atau mereka lebih ke yang merasa yang lu mah beda misalnya ya, kayak kita putih lo hitam ibaratnya gitu. Itu tuh jangan banget, karena dulu aja untuk bersatu tuh mereka udah nggak mikirin yang kalian dari daerah mana, yang penting kita bareng-bareng bantu, kita semuanya saudara, kita junjung tinggi apa yang kita mau, apa yang kita tekatin, dan akhirnya terwujud. Jadi kalau misalnya kita mikirin egoisnya kita nggak akan pernah bisa maju untuk ke depan. Egois kesukuan. Iya, misalnya. iya kan? Ibaratnya Pak, kayak misalnya kita egois yang ngerasa ya udahlah Indonesia udah merdeka, nggak perlu tahu yang dulu-dulu. Kita bakalan egois sama apa yang kita pikirin aja, tapi kita nggak akan pernah tahu perjuangan dulu kayak apa, susahnya dulu kayak apa. Bahkan Indonesia punya banyak banget cerita yang perlu kalian tahu, nanti bisa kalian ceritain ke generasi-generasi lainnya. Ya, jadi kita di ruangan apa namanya Pak? Bekas ruang makan bangunan ini. Oke, bekas. Yang sekarang ruangan ini digunakan untuk menyimpan barang-barang koleksi aslinya. Yang asli yang mana aja? Salah satunya meja ini. Oke. Ini menurut dari keterangan saksi itu, meja ini yang digunakan oleh para notulen. Oke. Kursinya tinggal 2 yang itu. Oh, ini sama ini ya. Dan kursi yang hitam ini ada 4 buah. Ini yang berhasil ditemukan dan dikembalikan dari warga sekitar yang tadinya mereka ngambil. Oh. Alhamdulillah. Tuh, tapi gokilnya masih ngembaliin. Coba kalau kalian masih ingat episode 1, kita datang ke rumah Pak Boska dan ke makam Pak Boska. Itu ada yang nyuri kursinya Pak Boska, nggak dibalikin. Aduh. Nah, akhirnya warga sekitar sini setelahnya diberikan pencerahan dari petugas pemerintah yang dibantu oleh saksi hidup untuk menunjukkan lokasinya, akhirnya sadar bahwa walaupun hanya sebuah kursi, tetapi nilai sejarah Iya, nilai bener. tidak bisa dihitung dengan nilai uang. Iya, benar. Itu kaca juga asli ya, Pak? Kemudian sedikit ada barang persambahnya, inilah barang-barang koleksi asli. Kokoh-kokoh banget ya, udah berapa lama? Ini semuanya bahannya ini dari kayu jati. Oke. Baik barang-barang aslinya juga barang-barang duplikatnya. Persis ya, dari kayu jati. Jadi walaupun duplikat dibikin semirip mungkin. Seperti. Ini kita kemana lagi Pak? Ke Tugu? Nah, ini kita menuju dan melihat bekas ruangan pertemuan Presiden Soekarno dengan perundingan. Ini nih. Di sana ya. Sebelah sini. Kalau inilah salah satu kamar mandinya, tidak banyak. Bangunan ini hanya memiliki kamar mandi. Empat Ini itu salah banyak satunya. sih, nggak banyak. Oh, ini kamar mandinya. Ini salah satunya ya. Masih digunakan Pak? Oh, masih deh. Sekarang kita gunakan untuk koleksi aja. Oh. Oh ya, maaf, bukan kamar mandi umum, baca. Kang Kris gimana sih? Oke. Nah, kalau ini ruangan yang tadi Bapak jelasin ya, yang Pak Soekarno. Terus ceritanya dulu dalam ruangan ini Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan penengah perundingan. Oke. Waktu 1 hari sebelum perundingan diadakan. Setelah selesai, kalau dari keterangan itu kurang lebih selama 1 jam pembicaraannya Presiden Soekarno dengan penengah ini. Setelah selesai Presiden Soekarno menuju ke pendopo Batu Kuningan untuk istirahat dan menginap di sana. Di bagian sana Presiden Di situ. Soekarno, bagian sininya Lord Killer. Oh, di situ. Nah, Pak, tadi kan Bapak ngejelasin semuanya tentang sejarah. Kali ini aku, Frisly, mau nanya secara pribadi ke Pak Toto. Bapak kan udah lama di bangunan ini. Nggak terlalu lama. Berapa lama? Kurang lebih 19 tahun. Bapak, itu Bapak berarti pas aku baru dilahirin sama mama aku, Bapak udah di sini. 19 tahun. Dan Pak Toto bisa aja. Terus Pak,
ya aku mau nanya juga, Bapak percaya nggak sih tentang keberadaan mereka? Mereka ya, percaya? Karena salah satu rukun iman. Oke. Nah, penghuni yang ada di bangunan ini, Bapak pernah ngeliat nggak? Alhamdulillah, saya mah enggak Tapi teman-teman, secara langsung, tapi pernah saya ada yang dipoto ya, tapi kalau saya lupa dulu 3 orang, jadinya 4, yang satunya lagi samar-samar, cuman itu aja. itu. Jadi kalau Bapak belum pernah ya? Karena mereka bilang mereka takut loh. Dari tadi pas kita jalan sama Pak Toto mereka kabur. Serius? Serius. Makanya aku nanya, karena aku penasaran. Aku kira kayak Pak Toto udah pernah ketemu terus ngomong kayak, oh udah ya saya yang ada di sini. Aku kira gitu kan, ternyata enggak. Ya mungkin karena Pak Toto juga paham tentang hal-hal kayak gini. Tapi bukan indigo ya, Pak Toto bukan yang lihat. Cuma Pak Toto bukan yang penakut juga dan nggak nantangin. Tapi kalau teman-teman Bapak ada yang pernah ngelihat? Ada. Sosok perempuan. Oke. Udah itu aja, mau mastiin aja. Saya tadi udah ketemu kalau Rizli. Udah, Mbak, sama Mbak Prisi udah. Udah, tadi ketemu cuma selama jalan sama Pak Toto, misalnya nih aku dia lagi kayak gini jadi mundur jauh gitu, kayak menjauh yang jauh. Cuma ngelihat bentuk-bentuknya. Dan untungnya yang paling ngeganggu di sini yang frekuensinya gede, ibaratnya yang sering nunjukin diri itu yang si perempuan. Jadi si perempuan itu juga takut sama Pak Toto? Takut sih, tadi nggak ngapa-ngapain. Luar biasa, janjian Pak Toto. Soalnya kan maksudnya ini ada bangunan lama yang dikelilingin sama pohon-pohon yang gede. Biasanya tuh udah pasti kan namanya kita datang ke sini pasti mereka entah mau kenalan kan, entah mau apa. Makanya aku nanya sama Pak Toto, pernah ngeliat nggak? Kita mah saling menghargai aja. Nah. Saling menghargai walaupun mereka makhluk gaib, karena saya percaya kepada hal gaib, hal-hal gaib, karena salah satu dari rukun iman, saya percaya. Iya. Tapi prinsip saya tidak akan mengganggu, kita saling hargai. Benar. Jadi dia kuncinya. Jadi buat kalian yang penakut sering nanya, Kak kalau aku takut gimana cara ngatasinnya? Kalian cukup menghargai keberadaan mereka, karena mereka nggak akan musik, ya kan Pak? Kecuali kalau kitanya datang ke tempat nantangin, Iya, gitu. itu bisa Kita aja nantangin. ditongolin dari atas. Udah mulai berhenti ya sister. Kenapa kita nggak ke itu luar? Yuk, Pak, tower apa? Tugu tower. Tugu apa sih maksudnya? Hai semuanya. Nah, sekarang aku lagi ada di Museum Linggarjati Kuningan. Dan seperti yang bakalan kalian tonton atau yang bakalan kalian lihat sekarang, sisi sejarah dan sisi horor dari apa yang aku lihat dan apa yang aku rasain di tempat ini. Pertama kali pas aku masuk bareng sama Pak Toto ke pintu awal ya, pintu masuk, itu lebih ke yang oh biasa aja, karena dimanapun emang pasti ada. Aku cuma ketemu anak kecil 2, perempuan dan laki-laki tuh lari-larian udah. Dan aku kayak mikir yang oh ya udahlah ya biasa, dan mereka pun nggak ngomong apa-apa. Di situ Pak Toto ngejelasin ke aku tentang hasil dari perundingan Linggarjati dan juga terbentuknya bangunan itu dari tahun berapa terus sampai sekarang gitu. Nah, pas kita mulai masuk ke ruangan pertama itu adalah ruangan atau tempat di mana diadakannya perundingan Linggarjati. Dan di situ kan juga ada apa sih, miniatur ya jatuhnya, miniatur atau gambaran ketika perundingan itu berlangsung. Jujur yang namanya miniatur, terus patung, lukisan dan sebagainya itu udah pasti bisa dihuni sama mereka. Cuma bedanya apa ya, mungkin karena ini miniaturnya nggak bisa gerak, nggak serem sama sekali, jadi aku cuma ngerasain aura kalau emang kadang ada sesuatu di situ. Cuma aku nggak tahu kapannya, karena kalau tadi nggak ada, cuma ngelihat kayak miniatur itu dikelilingin sama cahaya-cahaya yang kayak aura aja gitu. Warnanya apa? Warnanya kayak biru gelap gitu loh, kayak navy gitu. So, itu positif atau negatif? Positif sih, selagi itu aku nggak ngelihat mereka yang mengganggu secara negatif dan frontal, jadi kayaknya itu positif. Terus yang kedua pas
kita ke tempat duduknya. Jadi itu dijelasin dan aku megang, karena kan aku berharapnya ketika aku megang aku mendapatkan gambaran kayak yang biasa aku jelasin ke kalian gitu. Kayak pas kita ke gua aku megang batu, aku ngerasain apa, terus aku ngeliat apa. Nah ini pas di tempat duduk tadi aku nggak ngerasain apa-apa. Jadi aku tadi sempet yang ya kok nggak dapet apa-apa gitu. Cuma emang yang pas masuk ke daerah itu masih aman-aman aja sih, nggak ngerasain aneh-aneh sama sekali. Terus kayak yang ya udah enjoy aja. Nah mulai nggak nyaman atau mulai ngerasa kayak ada yang ikutin itu pas kita masuk ke ruangan-ruangan tempat tidur dari Indonesia, Belanda, bahkan Inggris. Jadi pas aku masuk ke pertama kali itu kita datang ke tempat tidurnya orang Belanda ya. Orang Indonesia dulu, sebelah kanan kan? Enggak dong, Belanda. kiri? Yang ada fotonya. Oke. Itu Belanda kan, yang ada post fotonya. Ketua Ya, pemimpin ya pakai pemimpin itu dari Belanda. delegasi Belanda. Iya, delegasi dari Belanda. Itu ada fotonya di situ dan ada kaca. Jadi dari di kaca itu tadi ada sosok laki-laki yang persis banget sama foto si pemimpin delegasi. Aku kayaknya ngomongnya belepetan. Iya, persis banget. Tapi tadinya aku belum nanya, kan aku mikir kayak oh ya udahlah jin yang memang menyerupai seperti apa yang ada di dekat dia, karena kan itu sampingan sama foto. Pas nanya ternyata Pak Toto ngejelasin, oh iya ini foto dari pemimpin. Makanya aku jawab, oh pantesan karena dia ada di dalam kaca. Ya aku nggak ngerti ya dia di dalam kaca itu dia belum mau keluar atau dia menunjukkan sosok dia itu di dalam kaca ke aku. Nah terus kayak oh ya udahlah ya, mungkin nggak negatif karena dia biasa aja, mukanya juga ya biasa aja gitu, nggak ada serem atau apanya. Di belakang kan itu kan yang aku berdiri itu loh yang kasur. Jadi pas di atas kasurnya itu ada perempuan tiduran. Ini kayak ngeliatin yang apa ya, yang bikin aku aneh tuh ngeliatinnya kayak mau cerita atau mau nantangin tapi nggak keluar omongan apapun. Jadi kayak yang kayak nggak ada apapun, nggak ada omongan apapun gitu. Di situ aku kayak ini dia marah apa gimana ya kan. Pas Pak Toto masuk, jadi kan tadi Kak Bobi sempat bilang Frisly sendiri gitu, Frisly sendiri di situ, terus baru sama Pak Toto lagi. Pas ada Pak Toto dia mundur yang masuk ke nembus ke ruangan sampingnya. Terus di situ kayak kenapa nih gitu kan, kayak kenapa sih, ya udah. Nah di situ kan ada tirai putih. Oh ya ini bukan azan ya, jadi di sini emang selalu ada suara orang ngaji karena ini deket sama masjid, jadi lagi pada ngaji gitu. Jadi maaf kalau kedengeran. Terus pas lagi kita deket tirai, aku nengok ke deket tirai ada yang ngintip. Tentara Belanda sih karena dia tinggi dan bawa senapan panjang gitu. Dan di situ aku kayak oh ini tentara Belanda. Cuma dia memang dibilang gugur karena ditembak atau apa-apa enggak, aku nggak nemuin luka. Jadi mungkin kalau yang aku lihat mungkin dia meninggal karena sakit ya. Cuma emang dia meninggalnya di tempat deket-deket sini. Jadi bukan di tempat ini, bukan di tempat tadi dia menunjukkan diri, tapi di daerah sini gitu. Terus pas tadi belok lagi itu keluar, itu aku ketemu sama nenek-nenek tua banget, bener-bener kayak yang kayak giginya udah nggak ada, bener-bener kayak kecil tapi karena bongkok, tua banget. Itu dia ngelihat ke arah Pak Toto kayak yang tiba-tiba ngelihat, tiba-tiba ada muncul dan tiba-tiba ngeliatin Pak Toto terus ngeliat ke aku. Nah di situ aku kayak yang aduh kenapa nih, jangan bilang dia mau masuk karena kan aku lagi kurang fit. Jadi aku kalau lagi kurang fit gampang banget untuk kayak yang dimasukin atau ngerasa ngalamin gangguan secara fisik gitu gampang. Ternyata enggak, dia cuma ngasih tahu apa, jagain cucu saya. Aku panik, jagain cucu siapa gitu kan kak, siapa gitu. Karena dia ngeliat ke Pak Toto, aku bisa simpulin itu kayaknya yang ngejagain Pak Toto leluhurnya. Dan dia ngasih tahu jagain cucu dia gitu. Cucunya dia Pak Toto. Pak Toto mungkin. Jadi di situ aku kayak
Oh oke, ya. Jadi aku cuma yang senyum karena kan sebagai tanda kalau iya aku udah mengerti apa yang harus aku tangkap dari kenapa dia bisa tiba-tiba muncul gitu. Terus pas jalan lagi ke ruangan Indonesia, kamar Indonesia. Jujur kamar Indonesia jauh lebih enak daripada Belanda karena sosoknya itu ada laki-laki tinggi, pakai kacamata yang bulat, tebel kacamatanya, berkumis, pakai bajunya hampir mirip sama Pak Toto, tapi nggak ada nama. Makanya aku berharapnya nemuin nama kan. Cuma tadi aku juga nggak ngelihat, aku nggak tahu ya apa dia salah satu dari yang menyerupai yang ada di situ atau dia cuma emang orang Indonesia yang udah meninggal di tempat ini. Karena kan di sini mayoritas orang Indonesia ya yang tinggal, bukan dijajah Belanda atau dihuni sama Belanda, itu enggak. Terus pas di tempat Indonesia aku lebih ngerasa aman atau safety itu karena ketika ada dari ruangan si Belanda itu yang perempuan yang tadi aku bilang melototin, bukan melototin, kayak tajam tapi nggak ngomong apa-apa, dia coba buat kayak di belakang aku gini, si orang Indonesia itu maju, yang majunya kayak yang tapi sejuk gitu, kayak yang lo nggak bisa masuk ke sini gitu, ngasih tahu ke si yang cewek. Iya, makanya di situ aku kayak oh berarti yang dominan negatif itu si cewek. Nah aku kepo nih kayak di mana sih tempat si cewek aslinya, karena yang aku lihat bukan di kamar Belanda. Aku mau nyari titiknya itu di mana. Ternyata tadi aku menemukan titik keberadaan si cewek. Dia itu adanya di bak kamar mandi yang dijadikan sebagai gambaran doang kalau kamar mandi dulu itu kayak gitu yang digunakan, tapi sekarang udah nggak digunain. Makanya mungkin karena kan dibiarin ya airnya ada. Makanya mungkin kan dibiarin airnya tetap ada. Jadi kayak suasananya lembab. Terus kayak luas banget kamar mandinya. Ya pas dimasuk tuh kayak plong nggak ada apa-apa, tapi masih ada genangan air gitu ya di pojokan. Nah terus aku melihat sosok perempuan itu ada keluar dari bak yang berisi air. Jadi pas dia keluar, dia yang nunjukin dan dia ngasih gambaran kalau banyak atau beberapa dari teman-teman Pak Toto atau yang guide kitanya itu beberapa kali melihat penampakan dia walaupun cuma asal lewat peruangan. Tapi ada satu yang dia nunjukin diri, yang bener-bener ngasih lihat muka. Karena mukanya serem sih. Pas tadi ketemu di toilet beda sama yang ada di kamar tidur. Kamar tidur kan nggak ada luka-luka atau apa ya, tapi itu tuh kayak ada bolongan-bolongan gitu. Oh, coklat kehitaman. Terus kayak dia gini-gini ke aku. Ngapain? Manggil gitu. Makanya aku nggak mau masuk kayak ya udahlah ngapain sih gitu, kayak nggak bakalan ada cerita. Yaudah ternyata ceritanya cuma dia itu usil, dia yang negatif di sini. Jadi saran buat kalian yang belum pernah kesini dan kalian akan kesini, karena emang menurut aku kalau belum pernah harus deh kesini, harus banget. Terus enak, sumpah nggak nyesel. 2000 tapi dapat informasi yang luar biasa. Terus kalau udah selesai dari sana ngelihat pemandangan yang super duper top chair, asik top chair bahasa apalah, oke lah. Si cewek itu kalau kalian ke beberapa ruangan dalam hati aja ngomong misi-misi, karena dia tuh nggak suka sama orang yang main masuk aja gitu. Coba iya, makanya Kak Bobby tadi main masuk aja kan, Kak Kris juga. Makanya dia ngikutin, tapi dia kayak dijagain gitu sama beberapa yang emang ada di ruangannya. Jadi kayak lu nggak boleh kesini berarti gitu. Dan pas kita nemuin titik di kamar mandi itu, dia kayak ngerasa lah ini kan tempat gue, sini gitu. Pas gue maju lagi. terus yang pas di ruangan yang Pak Soekarno ketemu sama Pak. Oh enggak, lebih ke yang bikin aku salut itu pas kita balik lagi ke ruangan untuk ngebaca akta kemerdekaan ya, atau diresmikan atau diakui lah intinya sama Ratu Belanda. Itu aku ngerasain yang hampir banget mau nangis karena gak nyangka bertahun-tahun susah banget dan akhirnya dapet, walaupun banyak yang gugur ya, karena yang aku lihat
setelah tadi itu aku malah nge-flashback ke kejadian yang di Papua. Jadi salah, aku mentalnya jauh banget flashbacknya. Di Papua itu pada saat itu emang kejadiannya, kenapa tadi Pak Toto bilangnya mayoritas memilih untuk tetap bergabung dengan Indonesia karena mereka ngerasain kalau sama Indonesia nggak ditekan. Tapi di lain sisi ada juga yang memihak untuk kita bisa kali berdiri sendiri. Atau kayak ya udah kita lebih ke Belanda karena memang Belanda selalu lebih kayak ngasih masukan, ngasih omongan yang udah lo ikut kita aja ibaratnya gitu kasarnya. Dan di sana kalau ada yang berani untuk ngeberontak atau jadi mata-mata dari Pak Soekarno atau orang-orang petinggi dari yang ikut perjanjian dan sebagainya itu langsung hukuman mati ya. Jadi udah nggak main-main. Dan hukuman matinya kalau di Papua mungkin kalau pas di gua Jepang, gua Belanda itu aku ngelihatnya yang kayak disiksa dan sebagainya. Kalau di Papua simple, ditombak atau dia panah yang aku lihat ya, panah atau tombak, tapi ujungnya dikasih racun. Terus udah ditanam gitu aja. Dikuburnya benar-benar yang sembarangan. Dia meninggal di sini ya udah aku tinggal suruh orang untuk gali, aku kubur. Makanya aku yang tadi yang wah, Papua tuh sebelum dia bisa bergabung sama Indonesia berarti mereka berapa tahun ya kan di bawah naungan Belanda, dan itu mereka harus berperang sama kemauan mereka sendiri, tapi di lain sisi mereka takut, nggak berani ngambil resiko, dan ya luar biasa sih. Terus juga pas tadi yang bikin aku ngerasain atau flashback kali ya, yang kalian tunggu kan lebih ke yang flashback apa sih yang aku temuin pas ke tempat benda-benda yang dari dulu emang ada di situ dan masih ada sampai sekarang, dan itu benar-benar barang-barang aslinya di situ. Dan sayangnya juga kenapa tadi aku tanya kenapa lampunya gelap, karena rame, sayang aja gitu. Benda-benda lama dihuni sama mereka-mereka yang dari luar, kayak dari pohon, terus tadi dari air atau kolam ikan. Mereka datang ke sana karena menurut mereka itu tempat paling PW atau paling nyaman untuk mereka ada di sana gitu. Jadi yang ada di gudang itu atau di tempat-tempat barang-barang lama itu apa aja? Sosoknya untuk apa? Sosoknya lebih banyak perempuan sih tetap kalau untuk yang usilnya ya. Mbak Cuma Kay? ya Mbak Kay, sejenis Mbak Kay, tapi apa ya, nggak yang ekstrim kayak Mbak Kay yang suka terbang-terbangan cekikikan, itu enggak. Cuma yang sering aja duduk di pohon terus masuknya ke situ gitu. Dan pas aku megang, kan aku dari tadi tuh megang terus ya tempat duduknya, itu aku nge-flashback kejadian pada saat perjanjian itu berlangsung. Jadi yang aku lihat emang untuk tanggal 10 itu Belanda, sorry to say, tapi Belanda masih ngerasa sombong, yang dia mikir perjanjian ini nggak mungkin berhasil, kayak yang cuma kayak biasa-biasanya ketemu omongin tapi nggak ada hasil. Cuma satu kan ada 4, satu yang ketuanya tadi yang aku ketemu di ketemu di ya ketemu di kaca itu, dia emang sangat amat seneng sama orang Indonesia, dan menurut dia kayak udahlah, udah cukup gitu. Makanya dia yang berani untuk mengakui walaupun baru 3 ya, Jawa, Sumatera, Madura, itu benar-benar dikit banget. Tapi dengan justru dari kepala, dari omongan dari dia, akhirnya banyak juga orang-orang Belanda yang mulai terbuka pikirannya kayak oh ya udah, apa salahnya sih, ada ruginya lah ya, toh masih banyak tempat lain, mereka mikirnya sih itu. Terus kalau dari Indonesianya, mereka banyak banget debat atau banyak banget negosiasi antara sesama Indonesia aja. Mereka negosiasinya kayaknya jangan ini deh, soalnya yang harus dipentingin tuh ini dulu, ini tuh nggak bisa, kayaknya ini yang ada. Tapi kalau ini nggak dipentingin nanti bisa merembet ke yang ini, ngefeknya ke ini. Akhirnya kayak ditulis, coba omongin lagi. Dan keberadaan dari tokoh Inggris itu emang sangat amat berguna, karena kalau nggak ada dia mungkin ada kecurangan dari Belanda.
Karena dari 4 itu ada salah satu yang nggak akan pernah mau mengakui kalau Indonesia itu pantas untuk merdeka. Ya aku lihat. Dengan adanya Inggris yang dia ngerasa kayak udah ini udah istirahat, atau ini udah selesai, coba untuk dilanjutin besok. Jadi dengan adanya itu jadi kayak emosi orang kan, emosi kita itu bertahap ya. Ketika kita udah ada di puncak dan semuanya udah bubar gitu aja, nggak mungkin kan emosi kita terus-terusan ada di puncak, lama-lama meredam. Nah makanya jadi dia lama-lama juga nggak berpikir untuk ngelakuin something yang licik lagi. Terus suasana dari yang dialami sama Indonesia, terus yang bagian pencatat itu mereka udah yang panik. Aku ngerasain paniknya tuh karena berhasil nggak ya, bisa nggak ya, dapetin nggak ya, karena kan mereka ngelihat ya kayak gimana apa yang mereka ucap itu kan ditulis, jadi kayak mereka mau tahu dong, oh ini nih emang berefek sangat amat besar untuk negara kita, berhasil nggak ya ini gitu. Gokil sih, aku ngerasain flashback ke kejadian itu aja, aku ngerasain yang beruntung. Nah, lagi-lagi aku ngerasa beruntung karena sedih gitu loh. Sedihnya kalau kalian atau kalau kita ada di posisi mereka yang harus gak tidur untuk mikirin apa yang harus direncanain besok dan sebagainya, itu gak akan tenang. Sakit kali kalau orang sekarang kan gak tidur 2 hari pusing dan sebagainya. Coba dulu, emang mereka bisa tidur tenang? Emang mereka bisa makan kayak kita makan yang rutin? Boro-boro mikirin makan, mikir mereka aman gak sampai ke tempat itu aja tuh udah susah banget. Karena yang aku alamin itu, yang aku lihat di kejadian dulu tuh kayak gitu. Gak sembarangan orang Indonesia bisa keluar dari rumah ke rumah. Kepentingannya apa? Ibaratnya gitu, selagi Belanda masih ngerasa dia menguasai, jangan harap Indonesia bisa kita ngelakuin apa yang kita mau, ibaratnya gitu. Jadi pas tadi aku datang ke ruangan itu aku ngerasain enaknya. Terus pas ke ruangan Pak Soekarno, pas datang tempat duduk yang aku pegang itu aku nggak tahu ya siapa yang duduk, antara Pak Hatta atau Pak siapa, aku nggak ngerti. Karena aku ngerasain apa ya, sakitnya tuh sakit yang ngerasain sakit dan ngerasain semangat yang nggak tahu ya, tiba-tiba aku pengen kayak Indonesia harus merdeka, Indonesia harus bebas dari ini. Padahal kan ibaratnya kayak aku nggak ada apa-apa cuy, aku udah hadir di saat Indonesia merdeka dan sangat amat jauh lebih mendingan daripada dulu. Tapi tiba-tiba, benar-benar tiba-tiba banget dalam hatiku ngomong kayak gitu, pikiranku ngarahnya ke sana, pengen gitu Indonesia merdeka. Makanya tadi aku nanya, ini siapa yang duduk gitu loh. Apa mungkin tadi kan kalau dilihat di tempat duduk Pak Hatta ya, yang duduk di tempat kecil itu. Bangku singgah Pak Hatta. Iya ya. Ya itu sih, cuma nggak ketemu sosok yang menyerupai Pak Soekarno atau Pak Hatta, karena emang kan mereka cuma sebentar doang, nggak nyampe 1 jam. Cuma kalau untuk sosok-sosok yang mereka mencatat, mereka hadir di situ itu ada yang menyerupai. Dan ketika tadi tim aku ada, kita ada, mereka senyum. Ngelihat senyumnya mereka tuh seneng aku, karena kayak mungkin dia seneng ya, karena aku atau kita datang untuk ngasih tahu lagi, ngebuka mata penonton kalau pernah ada kejadian kayak gini loh, perjanjiannya tuh berlangsung kayak gini loh, gitu. Wow, luar biasa. Keren sih. Jangan salah, ada spot paling horor. Oke. Atau kayak ibaratnya pintu dari luar bisa masuk ke dalam ruangan. Apa itu di mana? Kolam ikan. Kolam ikan. Ya, yang tadi aku masuk sendiri. Lama ya? Iya. Makanya aku nanya ini dalam ya atau apa? Karena aku ngeliat ada kayak pusaran di bawah itu. Lingkaran di bawah. Tuh kamu lihat secara indigonya kamu ya? Iya, bukan pusaran tiba-tiba pusaran di situ. Tsunami dong say. Aduh. Oke, kalau di tamannya ini sendiri, tamannya luas sih. Banget. Tamannya kamu ngeliat apa biasa? Sama sih, mungkin kalau untuk suasana sekarang ini kan nggak ada serem-seremnya ya, karena aku masih ketutup sejuknya. Cuma masing-masing pohon ini mereka ada penunggunya. Oke. Dan rata-rata perempuan, kecuali pohon yang besar di situ. Besar di sana, oke. Pohon yang besar itu ada apa ya, kayak genderuwo. Aduh, aku cegukan atau apa sih?
ada genderuwo, tapi dia nggak berdiri, jadi dia duduk di sana tuh. Iya. Dia duduk dan dia nggak ngapa-ngapain sih, selagi ada yang bisa buat ditempelin sama makhluk bukan kiriman, apa sih, kayak anak buahnya dia. Jadi kayak ada kurcaci kecil gitu, tapi katanya mereka munculnya kalau malam jam habis maghrib. Jadi kalau sekarang aku belum ngeliat sih sosok kurcaci yang kupingnya tinggi segini, tangannya turun terus jalannya gini. Serem sih. Cuma aku nggak tahu deh itu gunanya apa. Katanya sih dikiriminnya buat bikin orang sakit kalau kencing sembarangan, karena kan toilet jauh. Jangan bebas sembarangan. Iya. Jangan Oke. bebas sembarangan. Marsha di mana? Marsha ikut. Oke. Marsha ikut. Tapi pas di yang kamar Belanda dia nggak ikut, cuma di ujung pintu. Terus pas di tempat barang-barang itu, Marsha tadinya ikut, terus tiba-tiba ngacir, lari cepet keluar. Kata Marsha mau main sih, tapi aku nggak tahu dia main kemana. Ya, sekarang kan di taman ada rusa. Marsha suka. Enggak, Marsha nggak suka rusa. Marsha sukanya sama kuda sama kelinci. Mana dia ya? Marshanya lagi main. Terus itu apa sih, ruangan itu dari tadi manggil-manggil gitu. Tapi bukan manggil buat datang ya. Lebih ke yang kayak ada suara yang berisik banget. Wah, suara Kak Kris. Intinya kalau ditanya tempat ini horor atau enggak horor. Kalau pagi sampai sore, pagi sampai siang. Tapi kalau habis maghrib, ya aku harap sih jangan ya. Karena ramean mereka, ini kan udah jadi tempatnya mereka. Jadi teman-teman, buat kalian yang belum pernah datang ke sini, kalian harus datang ke sini. Dan buat kalian yang mau datang ke sini, kalian bisa datang di pagi, ya benar, pagi, siang, sore. Jadi kalian bisa nikmatin suasananya yang enak banget. Terus juga tentang sejarahnya. Karena ingat, nilai sejarah itu yang tidak akan pernah bisa terbayar sama nilai apapun. Sejarah tuh penting banget. Kayak sejarah kita kenal. Oke. Yaudah. Makasih teman-teman udah nemenin aku jalan-jalan di perjanjian Linggarjati di daerah Kuningan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan satu lagi, maaf kalau untuk kalian yang rekomendasi datang ke tempat kayak Lawang Sewu dan sebagainya itu, mungkin aku nggak datang ke sana karena itu udah terlalu banyak yang datang. Jadi kalian bisa dapat informasinya di Google dan di lain-lain. Justru aku penasaran sama tempat-tempat yang jarang dimasukin sama orang-orang, tapi mempunyai nilai sejarah. Karena kayaknya aku sangat amat cinta sejarah. Makasih, bye-bye.